tayaqana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alikum rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fid dharain amin. Kalau tayaqana aw syakka fi akhiri salati tarka sajadatin min rak'atil akhirati. Kalau tayaqana mengkalamun tayakin sapa musolli aw syakka utawa mamang sapa musolli fi akhiri sholatihi ing dalem akhire sholate musolli, yakin utawa mamang tarka sajadatin ing ninggal sujud, tarka sajadatin ing ninggal sujud minar rakaati saking rakaat, minar rakaati saking rakaat al akhirati kang keri, al akhirati kang keri. Ketika sudah mau salam, ketika duduk tasyahud akhir, telah membaca tasyahud, terus kemudian mau salam, dia yakin kalau tadi ada sujud yang belum dia kerjakan sebelum dia mengerjakan tasyahud akhir. Jadi seorang musolli rakaat keempat setelah dia iktidal itu langsung turun untuk kemudian sujud. Nah, setelah sujud dia bangun duduk. Seharusnya dia duduk di antara dua sujud. Tapi karena persangkaannya dia duduk itu adalah duduk tasyahud akhir, maka dia langsung baca tasyahud. Setelah selesai dibaca mau salam, dia yakin kalau tadi sujudnya baru satu kali. Dia belum mengerjakan sujud yang kedua pada rakaat terakhir. Maka bagaimana? Atau ragu saja. Setelah baca tasyahud mau salam dia ragu, tadi saya itu sujudnya satu apa sudah dua? Jangan-jangan nanti saya baru sujud pertama langsung tasyahud. Nah dia ragu, maka sajadah mongko sujud sapa musolli, sajadah mongko sujud sapa musolli ha ing sajadatin minar rakaatil akhirati, ha ing sajadatin minar rakaatil akhirati wa a'adalan baleni sinten musolli, wa a'adalan baleni sinten musolli baleni tasyahudahu ing tasyahude musolli, maka dia wajib kembali untuk sujud. Artinya setelah dia tasyahud terjadi keraguan dalam hatinya atau terjadi keyakinan kalau belum sujud, maka seketika dia langsung sujud yang kedua. Terus dia ulangi tasyahudnya setelah sujud tadi. Sujud, kemudian bangun, dia ulangi tasyahudnya, terus kemudian salam. Lah duduk di antara dua sujudnya, tadi kan dia gunakan sebenarnya setelah sujud dia bangun itu adalah duduk di antara dua sujud. Tapi gara-gara dia menyangkanya itu sudah waktunya tasyahud, dia gunakan untuk tasyahud. Nah setelah dia tasyahud, dia yakin ada yang kurang sujudnya, langsung dia sujud, kemudian bangun baca tasyahud lagi, kemudian dia salam. Lah duduk di antara dua sujud emang sedone yo tasyahudnya yang tadi, yang batal tadi itu bisa menggantikan duduk di antara dua sujud. Duduk yang tadi pas ketika dia baca tasyahud yang awal itu bisa menggantikan duduk di antara dua sujud. Kenapa kok harus mengulang? Liwuku'i krono tumibone tasyahud, krono tumibone tasyahud tumiba fi ghairi mahallihi ing dalem sakliyane panggonane tasyahud. Karena tasyahudnya yang awal tadi belum waktunya, dia
mengerjakan tasawufnya tadi tidak pada tempatnya. Seharusnya ketika baru bangun sujud pertama itu tempatnya duduk di antara dua sujud. Karena ada persangkaan yang menyebabkan dia berasumsi kalau bangunnya itu sujud kedua, akhirnya tempat duduk di antara dua sujud dia gunakan untuk membaca tasawuf akhir, dia jadikan duduk tasawuf akhir. Nah itu kan bukan tempatnya ya, makanya ketika dia teringat atau ada keraguan dalam hatinya, dia wajib untuk menambahi sujud satu kali, terus kemudian dia baca tasawuf lagi, kemudian salam. Ini ketika terjadi keraguan atau keyakinan terkait apakah dia sudah melaksanakan sujud terakhir pada rakaat terakhir atau belum. Wa sajada lan sujud sapa musalli sahwi krana lali utawa lisahwi kedue sujud sahwi. Lisahwi kedue sujud sahwi. Dan dia nanti ada kesunahan sujud sahwi. Au tayakona utawa yakin sapa musalli, au syakka utawa mamang sapa musalli fi tarki sajdatin ing ninggal sujud suwiji min ghairiha sangking sakliyane rakaatil akhirati ai min ghairi rakaatil akhirati sangking sakliyane rakaat ai min ghairi rakaati tegese sangking sakliyane rakaat al akhirati kang akhir utawa min ghairiha sangking sakliyane rakaatil akhirati ai ar-rakaati tegese rakaat al akhirati kang keri. Kalau ragunya atau yakinnya tadi itu terkait sujud pada rakaat yang kedua atau yang ketiga atau yang ke-1, sewaktu dia mau salam setelah dia baca tasawuf, dia ragu, tadi kayaknya saya itu belum mengerjakan sujud pada rakaat yang kedua, belum mengerjakan sama sekali bahkan, atau mungkin yang dilakukan hanya mengerjakan satu kali. Ausyak kau tau mamang sopo musolli fiha ing dalam sajadatin. Ausyak kau tau mamang sopo musolli fiha ing dalam sajadatin. Hal hiya anata utawi sajadatin. Hal hiya anata utawi sajadatin minal akhirati sangking rakaat kang keri. Au min ghairiha utawa sangking sakliyane rakaatil akhirati. Akhirati sangking rakaat kang keri au min ghairiha utawa sangking sakliyane rakaatil akhirati utawa al akhirati. Atau yang dia ragukan itu apakah tadi saya itu sujudnya yang belum itu di rakaat terakhir apa rakaat kedua. Maka bagaimana? Ata mengkono kang sapa musalli rakaatin kelawan sak rakaat. Li anna kisata karena saat temene rakaat kang kurang. Fi mas'alatil yakini iku tetep ing dalem fi mas'alatil yakini ing dalem permasalahan keyakinan. Fi mas'alatil yakini ing dalem permasalahan keyakinan iku kumilat den sempurnaake apa nakisa den sempurnaake apa nakisa bisa jadatin kelawan sujudan atau bisa jadatin kelawan sujud minal lati sangking rakaat minal lati sangking rakaat ba'daha kang tetep ing dalem sawuse nakisa ba'daha kang tetep ing dalem sawuse minal lati sangking rakaat ba'daha kang tetep ing dalem sawuse nakisa. Jadi sebelum dia salam setelah baca tasawuf, dia merasa ada sujud
yang belum dikerjakan pada rakaat kedua. Maka bagaimana? Maka dia langsung saja berdiri menambah 1 rakaat. Karena ketika dia lupa, misalkan pada rakaat kedua sujudnya baru 1 kali, langsung dia tasyahud awal, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Lah karena dia tadi belum mengerjakan sujud yang kedua, akhirnya rakaat yang keduanya belum dihitung. Ketika nanti dia berdiri, kemudian baca Fatihah, rukuk, i'tidal, kemudian sujud lagi. Yang pertama untuk rakaat yang ketiga. Terus dia duduk di antara 2 sujud. Lah, mulai dari tadi sampai situ itu enggak dihitung. Rukun-rukun yang tadi, mulai dia bangun berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud yang pertama. Untuk rakaat yang ketiga, untuk rakaat yang ketiga, rumangsane ndek nih, perasaannya dia, terus kemudian duduk di antara 2 sujud. Lah, baru kemudian dia sujud yang kedua, perasaan dia rakaat ketiga sujudnya. Tapi ini sujud yang ini menggantikan sujudnya rakaat yang kedua tadi yang belum dikerjakan. Nah, terus kemudian setelah itu dia bangun. Nah, bangunnya itu perasaan dia rakaat keempat. Nah, aslinya kan rakaat yang ketiga, baru masuk yang ketiga. Karena rakaat yang ketiganya tadi tidak dianggap. Mergo sujud yang kedua itu tadi digunakan untuk menggantikan sujud yang kedua pada rakaat yang kedua yang belum dikerjakan. Maka nanti ketika dia berasumsi ini rakaat yang ketiga, aslinya baru yang kedua. Dan ketika dia merasa ini rakaat yang keempat, ini baru yang ketiga. Setelah dia ketiga aslinya, tapi rumangsane rakaat keempat, dia duduk tasyahud akhir, kemudian baca tasyahud. Setelah dia baca tasyahud mau salam, dia teringat kayak tadi saya belum sujud kok. Ya, maka dia tinggal nambah 1 rakaat. Karena sujud pada rakaat yang kedua yang kurang tadi sudah digantikan sujud rakaat ketiga. Terus rakaat keempatnya ganti menjadi rakaat yang ketiga. Ketika dia teringat maka nambah 1 rakaat saja sudah. Kalau ini lupanya bukan pada rakaat yang terakhir, rakaat kedua atau rakaat pertama, atau dia ragu setelah pas dia tasyahud selesai mau salam, dia ragu, tadi saya itu yang tertinggal itu sujud pada rakaat terakhir apa rakaat sing ketiga. Dia ragu, tidak bisa memastikan. Ya maka sama solusinya, dia wajib menambah 1 rakaat. Karena sujud yang kurang tadi, entah pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua, apa yang ketiga, apa yang terakhir, yang dia masih ragu, itu sudah digantikan dengan sujud rakaat setelahnya. Artinya ketika dia belum mengerjakan sujud pada rakaat kedua, itu nanti perbuatan-perbuatan, rukun-rukun yang dia kerjakan setelahnya itu adalah nganggur atau lazo, tidak dianggap, sampai dia mengerjakan rukun yang sama yang dia tinggalkan sebelumnya. Misalkan yang ditinggalkan itu adalah rukuk pada rakaat kedua, maka nanti ketika dia bangun i'tidal, lamora i'tidal itu tidak dianggap nanti. I'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, bangun, berdiri lagi, baca Al-Fatihah, kemudian sampai situ itu enggak dihitung. Sampai dia rukuk. Lah rukuk itu baru dihitung, itu rukuknya untuk rakaat yang sebelumnya. Dan hal-hal sebelum rakaat tadi enggak dihitung karena ada yang kurang pada rakaat kedua, dia belum rukuk. Nanti
dia nambah 1 rakaat. Kok sampai nanti dia salam kok tidak ingat kalau ada yang lupa, ya maka tidak masalah, dimaklumi. Kalau dia teringat, nanti ini solusinya, dia nambah 1 rakaat. Karena rukun yang kurang pada rakaat tertentu itu sudah disempurnakan dengan rakaat setelahnya yang dia kerjakan. Wala gholan nganggur apa marukun tidak dianggap apa marukun bainahuma kang tetep ing dalem antarane an-naqisah wallati ba'da misalkan yang dia tinggalkan adalah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua pada rakaat pertama, dia bangun untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, setelah berdiri dia langsung baca surat. Tanpa sadar dia langsung baca surat. Nah, maka baca suratnya itu aslinya bukan pada tempatnya. Jadi nggak dianggap. Ketika dia selesai baca surat, dia rukuk. Itu rukuknya nanti nggak dianggap juga. Iktidal ya nggak dianggap. Kemudian sujud nggak dianggap. Duduk di antara 2 sujud juga tidak dianggap. Kemudian sujud yang kedua nggak dianggap. Terus bangun, ini dia kerjakan tasyahud awal, ini nggak dianggap karena bukan tempatnya. Ini perasaannya dia itu masih normal saja, nggak ada yang kurang perasaannya dia. Terus kemudian dia bangun untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Dia baca Al-Fatihah. Rakaat yang ketiga, perasaan dia lah padahal dia tadi belum mengerjakan Al-Fatihah rakaat yang kedua. Lah maka Al-Fatihah ini yang dia baca itu ditempatkan atau diarahkan menggantikan Fatihah rakaat yang kedua. Setelah dia baca Al-Fatihah, maka dia baru saja masuk pada rakaat yang kedua, belum yang ketiga. Terus sampai dia kerjakan rukun-rukun setelahnya, sampai dia mau salam. Kok nanti dia ingat, maka dia tambah 1 rakaatnya. Kalau dia nggak ingat, ya sudah nggak ingat. Oh dia lupa. Jadi maklumi. Wa asdan lan ngalap bil aswa kelawan luweh ati-ati. Bil aswa apa bil aswa'i? Ene Hamzah para alif film. Kian Hamzah ya. Bil aswa'i kelawan luweh sithik. Enggak, bil aswa'i kelawan luweh ati-ati. Bil aswa'i ngalap bil aswa'i kelawan luweh ngati-ngati. Nek ene Hamzah ayo bil aswa'a digawe fi'il. Nek sing rene ya berarti bil aswa'i gawe isim wae. Bil aswa'a kelawan lafat aswa kalimat fi'il berarti maknanya luweh hati-hati. Nah bil aswa'i kelawan kang luweh ngati-ngati. Luweh ngati-ngati fi mas'alati syaki ing dalam permasalahan keraguan-raguan, ing dalam permasalahan mama. Jadi sing luweh api itu mengambil perkara yang lebih hati-hati ketika terjadi keraguan-raguan. Tadi sujud yang belum saya kerjakan itu pada rakaat terakhir apa pada rakaat yang kedua. Kalau nanti dia mengambil rakaat yang terakhir, dia nggak perlu menambah 1 rakaat. Dia cukup untuk sujud baru kemudian dia tasyahud kemudian salam. Kalau dia semula yakin seperti itu. Nah, gak yakin ya maka dia ambil yang lebih berhati-hati, dia ambil bagian yang lebih hati-hati. Artinya dia ambil rakaat yang kedua. Tadi yang belum saya kerjakan sujudnya rakaat yang kedua apa yang terakhir ya? Ya maka diambil yang kedua, mengambil yang lebih hati-hati. Wa huwa utawi afdan bil aswa'i fi mas'alati syaki iku ja'nul matruki dadekake
perkara kang den tinggal utawa sujud, ndadekake matrep utawa sujud rupane, ndadekake perkara kang den tinggal rupane sujud didadekake min ghairil akhirati saking sakliyane rakaat kang keri, saking sakliyane rakaat kang keri. Hatta tazamahu sehingga wajib hu ing musalli apa rakaatun sak rakaat, li'anna karena sak temene ja'lul matruki min ghairil akhirati iku al akhwatu kang luweh ngati-ngati, kalau dia ambil yang terakhir maka dia hanya menambah sujud satu kali, kemudian tasyahud lagi, kemudian dia salam. Kalau dia mengambil sujud yang belum dia kerjakan itu mengambil untuk rakaat yang kedua, jadi dia nambah satu rakaat. Nah, ketika terjadi keraguan-raguan, iki mang sujudnya sing rakaat kedua apa sing terakhir sing tak lakoni, maka dia ambil yang lebih akhwat, yang lebih berhati-hati, yaitu ambil untuk rakaat yang kedua. Jika terjadi keraguan-raguan. Wa in qala senajan wa in qoma lamun ngadeg sapa musalli, ngadeg ila rakaati maring rakaat asaniyati kang nomor loro, masalan aifi masalin ing dalem umpamane, dia musalli beranjak dari duduknya untuk berdiri mau mengerjakan rakaat yang ketiga. Padahal waqat taraka halih teman-teman ninggal sapa musolli sajadatan ing sujud minal ula saking rakaat pertama. Padahal dia meninggalkan sujud pada rakaat pertama. Ausakka utawa ragu-ragu sapa musolli, utawa mamang sapa musolli, mamang fiha ing dalem sajadatan minal ula, minal ula. Ketika dia berdiri, dia kerjakan rakaat yang kedua, ragu, kok kayak tadi sudah kerjakan sujud apa belum ya di rakaat yang pertama tadi, dia ragu. Maka bagaimana? Diperinci. Ini yang pertama. Fa in kana muqallaman ono sapa musalli, iku kat jalasa teman-teman lungguh sapa musalli, qabla qiyami ing dalem sadurunge ngadege musalli, walal istirahati senajan to krana lungguh istirahat, hawaya mongko tumurun sapa musalli lis sujudi maring sujud, hawaya mongko tumurun sapa musalli sujudi maring sujud. Ketika dia tadi duduk istirahat, kan ada itu duduk istirahat itu sebelum dia mau berdiri dari sujud untuk mengerjakan rakaat kedua, kan ada sujud istirahat. Sujud istirahat dia posisinya, dia mau berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua, tapi dia timbul keyakinan dalam hatinya atau keraguan-raguan, kok saya tadi belum mengerjakan sujud yang kedua untuk rakaat yang pertama ini. Maka ketika dia masih duduk, tinggal saja dia langsung sujud, nambah sujud satu kali, kemudian dia bangun, duduk istirahat lagi, dia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Jadi tinggal turun saja melaksanakan sujud ketika dia ingatnya atau ragunya masih dalam keadaan duduk. Nah, duduk istirahat yang dia kerjakan yang pertama, pas terjadi keraguan-raguan dan dia kembali ingat, itu dapat menggantikan duduk di antara dua sujud. Makanya dia tinggal nambah sujud saja, kemudian bangun duduk istirahat. Tidakkah setelah dia ingat, itu dia duduk dulu,
Berarti ini saya tambah duduknya. Tadi kan duduknya duduk istirahat semula. Saya pikir ternyata salah. Ini duduknya duduk istirahat. Apa? Duduk istirahat. Akhirnya dia nambahi, tak tambahi ini sebagai duduk di antara dua sujud. Baru aku sujud nih. Nggak perlu seperti itu. Karena duduknya istirahat tadi sudah dapat mewakili duduk di antara dua sujud. Maka tinggal dia ketika ingat langsung sujud. Nggak perlu ketika dia ingat lungguh ditambahin disuwek nih. Karena meyakini kalau dia belum mengerjakan duduk di antara dua sujud. Dia tambahi duduknya, tidak perlu, langsung saja, malah langsung sujud, kemudian dia bangun, duduk istirahat yang sebenarnya, baru kemudian dia berdiri untuk kerjakan rakaat yang kedua. Kenapa kok cukup seperti itu? Iktifaan krono ngalap cukup dijurusi kelawan lungguhe musolli. Duduk yang semula dia sangka istirahat, tapi ketika dia ingat maka nggak jadi kan? Itu dapat menggantikan duduk di antara dua sujudnya. 5 krono keterangan maro kamus keliwat opuma. 5 krono keterangan maro kamus keliwat opuma. Wa illaran lamun ora ingkana qad jalasa. Ya yakun mongko ana sapa musolli. Wa illaran lamun ora ingkana qad jalasa. Qabla qiyamihi. Terus yakun jalasa qabla qiyamihi ngono. Yakun tegese ana, tegese bisa nanti wa illa yakun. Wa illa yakunan lamun ora ana sapa musolli. Wa illa yakunan lamun ora ana sapa musolli. Iku jalasa lungguh sapa musolli qabla qiyamihi ing dalem sadurunge ngadeke musolli. Ketika dia posisinya ingat atau ragu kemudian dia ingat itu pada saat dia berdiri atau waktu dia bangun mau berdiri. Pas dia bangun belum berdiri sepenuhnya, masih berdiri, proses mau berdiri dia teringat, loh tadi kok saya belum kerjakan sujud ya, kurang satu tadi sujudnya. Maka jalasa mongko lungguh, maka dia kembali duduk lagi. Ketika dia ragu kemudian ingat atau masih ragu, langsung dia duduk saja, duduk. Meskipun berdiri memang belum sempurna, jangan teruskan berdirinya, langsung duduk. Kan dia duduk istirahat. Rakaat pertama baru kerjakan satu sujudan, duduk. Anggapan dia ini duduk istirahat, kemudian dia bangun mau berdiri. Nah terus dia teringat, loh tadi saya kayak belum mengerjakan rakaat sujud yang kedua, atau dia ragu-ragu, aku mang sujud kumang siji apa loro ya, maka langsung dia saja duduk, kemudian setelah duduk terus dia sujud. Duduk tadi itu secara tumainah, duduk sebagai duduk di antara dua sujud. Setelah itu dia sujud, kemudian dia bangun, dia langsung berdiri untuk rakaat yang kedua. Ketika dia ingatnya atau ragunya tadi pada saat posisi dia tidak duduk. Nek sing ngarep mangkat sebelumnya perincian pertama itu ingatnya dia masih dalam keadaan duduk, belum mau berdiri atau belum berdiri. Kalau yang ini ingatnya habis dia duduk mau berdiri atau dia sudah berdiri. Jalasa mongko lungguh sapa musolli mutmainnan hale tumaknina. Mutmainnan hale tumaknina summa sajada nuli sujud sapa musolli.
riayatan krana ngaksa tartibi maring tertib. Riayatan krana ngreksa utawa maring ngreksa, riayatan krana ngreksa tartibi maring tertib. Wa in tadzakkara lamun ta eling sapa musolli terkarep nin ing ninggal rukun ilinge mang ba'da salam ing dalam sausé salam. Ketika dia sudah salam, dia ingat loh, tadi saya belum mengerjakan rukuk untuk rakaat yang terakhir, atau saya belum mengerjakan rukuk untuk rakaat yang kedua. Terus bagaimana? Ini diperinci. Yang pertama, fa in kana mukalamun on. Apa rukun, ketika rukun itu yang ditinggalkan iku an-niyata niat. Oh, tadi saya belum mengerjakan niat setelah dia salam. Atau takbiratul ihram atau takbiratul ihram. Tadi saya kayaknya belum mengerjakan takbir kok. Takbiratul ihram maksudnya. Maka batal sholatnya kalau yang dia tinggalkan berupa niat atau takbiratul ihram. Batalat mongko batal apa sholatu sholate musolli. Wa kadzalan kaya mengkono tazakkara tarkarukmin law syakkara mongko mamang sapa musolli fihi ma ing dalem niat karo takbiratul ihram, fihi ma ing dalem niat lan takbiratul ihram. Atau dia ragu setelah dia salam, aku mau sebenarnya sudah mengerjakan takbir apa durung ya, aku mau wis melakukan niat apa durung ya, ragu dene, maka langsung batal salatnya. Yakin, aku mau yakin durung melakukan niat yang gue aku mau setelah dia salam tadi, dia yakin aku mau durung melakukan niat atau durung melakukan takbir. Karena kenapa? Sholatnya tidak dianggap sah. Artinya ketika tidak adanya niat untuk sholat, tidak mungkin terjadi sholat. Ataupun ada sholat yang dia kerjakan itu tidak ada artinya, enggak ada niatnya. Atau takbiratul ihramnya enggak dia kerjakan, ya sama, sholatnya tadi nganggur. Soalnya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, yang mana menandakan kalau dia masuk ke perbuatan sholat, sehingga diharamkan perkara-perkara yang semula boleh, seperti makan, berbicara kan boleh sebelumnya. Dengan adanya takbir maka menjadi haram atau tidak boleh. Lah takbirnya orang enek, berarti tidak ada pemisah antara dia sebelum sholat dan dia sholat. Dan pemisahnya adalah takbiratul ihram. Artinya dia nanti masih bisa mengerjakan makan dan minum dalam sholatnya, mau nggak ada takbirnya kalau soalnya. Maknanya dia nggak sholat berarti, makanya dia batal sholatnya ketika yang ditinggalkan berupa kedua rukun tersebut. Lah yang kedua perinciannya, wa in kana lamun ono apa ruknin al matruk, rukun yang ditinggal iku ghairu masa liyane niyah lan takbiratul ihram. Ketika yang dia tinggalkan itu bukan niat juga bukan takbiratul ihram. Misalkan setelah salam dia ragu, aku mau wis rukuk apa durung ning rakaat sing kedua, utawa aku mau wis sujud apa durung nang rakaat sing terakhir, aku mau wis maca al-Fatihah apa durung ya rakaat pertama. Dia ragu utawa yakin, aku mau yakin saya belum membaca Al-Fatihah pada rakaat terakhir. Maka bagaimana ini? Saya sudah salam ini. Kalau salamnya salah saya salatnya. Ini bagaimana? Apakah salat saya tadi tidak dianggap atau bagaimana? Maka solusi yang kedua ini, ketika itu bukan merupakan niat dan takbiratul ihram. Bana mongko nerosake sapa musolli. Bana mongko nerosake sapa musolli ala sholati ing atase salate musolli. In koruba lamun to parek, lamun to cedak apa al-faslu pemisah. Walam yakti
lan durung nglakoni sapa musolli bimunafin kelawan perkara kang menafikan lisolati maring sholat. Contone ka ayyamassa kaya ento demok sapa musolli najasatan ing najis ghairu ma'fuin kang ora den ngapura ghairu ma'fuin kang ora den ngapura apa anha saking najasa. Maka dia ketika salam, setelah salam dia ingat, saya belum kerjakan Fatihah tadi rakaat ketiga, sudah salam saya. Berarti langsung dia berdiri kemudian baca Al-Fatihah. Dia niatkan ini adalah melanjutkan sholatnya tadi karena masih kurang, meskipun dia telah salam. Karena salamnya tadi tidak dianggap, mergo bukan pada tempatnya. Karena terjadi pergeseran. Gara-gara gak maca Al-Fatihah, dia langsung rukuk. Pada rukuk itu tempatnya setelah baca Al-Fatihah. Lah karena ini belum baca Al-Fatihah, rukuk ini berada bukan pada tempatnya. Begitu juga i'tidal, sujud, duduk di antara sujud terus sampai duduk tasyahud akhir kemudian salam, itu semua tadi terjadi bukan pada tempatnya, itu tidak dianggap. Artinya dia nambah 1 rakaat, kemudian tasyahud lagi, kemudian baca sholawat lagi, baru kemudian dia salam. Maka bisa seperti itu. Ketika masa salamnya dan masa ia ingat ada rukun yang belum dia kerjakan, itu masih sebentar, tidak terpisah oleh waktu yang lama. Dan dia juga belum mengerjakan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, seperti dia menyentuh najis yang tidak dimakruh. Walakin la yaduru, tetapi ini orang bahaya ini apa istidbarul kiblati, ngungkuri kiblat. In qasura lamun ta cendhek apa zamanuhu zamane istidbar urufan ing dalem urufe. Meskipun dia sudah berbalik arah, dia berjalan mau keluar dari masjid, dari sini dia mau berjalan ke situ, dia ingat, loh, saya belum mengerjakan Al-Fatihah di rakaat terakhir. Maka langsung dia kembali lagi menghadap kiblat. Dia berdiri, niatkan teruskan sholatnya, dia baca Al-Fatihah. Sudah cukup seperti itu. Karena masanya dia kembali ketika dia tidak menghadap kiblat, itu masa yang sebentar sesuai dengan uruf. Menurut uruf itu masa yang sebentar, maka dia boleh. Atau bahkan dia sudah keluar dari masjid, dan dia belum mengerjakan perbuatan yang banyak, maka dia bisa kembali masuk ke dalam masjid, kemudian dia teruskan sholatnya tadi. Itu solusinya ketika dia ingat ada rukun yang ditinggalkan atau dia ragu. Walau kalamulan ora omongan maktuf nenggone istidbarul kiblat. Walau kalam ora gunuman, ketika dia sudah salam, dia berbicara sedikit ayo bicaranya. Setelah bicara sedikit, dia ingat ada yang belum dikerjakan, maka dia langsung kembali untuk meneruskan sholatnya. Kalam tidak masalah, tidak menjadikan sholatnya batal. In qalla lamun tasiti apa kalam urfan ing dalem urufe aidun halih padha istidbarul kiblati. Li annahu maqarana sa'tamani istidbarul kiblati wal kalam. Li annahu maqarana sa'tamani istidbarul kiblati wal kalam. Iku yuhtamalani den ngapura karone fi sholati ing dalem salat. Iku yuhtamalani den ngapura karone fi sholati ing dalem salat. Karena
pembicaraan yang terjadi setelah dia salam, yang salamnya tidak sah tadi karena belum pada tempatnya, atau istidbarnya itu tadi masih dianggap perkara yang bisa diampuni dalam sholat karena disamakan dengan dia lupa. Bikhilafima kelawan bedani permasalahan idza tola ing dalem nalikane suwe apa zamanul awali mongsone perkara kang awal, yaiku rupane istidbar. Apa zamanul awali mongsone istidbarul kiblati. Apa zamanul awali mongsone istidbarul kiblati. Au kasura utawa akeh, au kasura utawa akeh apa asani kalam, apa asani masalah kang nomor loro iku rupane kalam, apa asani kalam. Ketika itu istidbarnya sudah terjadi pada waktu yang lama, atau pembicaraan yang dia kerjakan itu terlalu banyak, maka keduanya dapat berakibat fatal. Artinya sudah dapat dijadikan sebagai penghalang untuk dia tidak bisa mengerjakan atau meneruskan sholatnya yang tadi. Ketika sudah banyak pembicaraannya, terus membelakangi kiblat tadi sudah begitu lama, maka dia tidak bisa meneruskan sholatnya. Terus berarti ya maka dia ulangi dari awal lagi sholatnya, karena ada rukun yang dia tinggalkan dan dia ingat atau dia ragu. Nek rukunnya dalam sholat itu belum dikerjakan, satu pun yang belum, itu sholatnya tidak dianggap sah. Kalau dia memang ragu atau dia yakin ada yang belum dikerjakan. Nek lali gak masalah. Misalkan dekne sampai dia salam pun nggak ingat, sampai kapan pun dia nggak ingat kalau dia pernah dalam suatu sholat itu meninggalkan membaca Al-Fatihah. Tapi dia lali gak ingat, orang rumongso, ya berarti gak apa. Sapa sing ngerti. Terus fa'in tolam kalamun suwe apa al-fasul pemisah urfan ing dalem cara urfe. Misalkan setelah dia salam sampai dia ingat kembali atau sampai dia ragu ada rukun yang belum dia kerjakan, itu terlalu lama sekali. Ya ista'nafa mongko ngawiti sapa musolli, ista'nafa mongko ngawiti maneh sapa musolli as-sholata ing sholat. Wa illam yuhdis senajan ta durung agawe sapa musolli, wa illam yuhdis halih senajan ta durung agawe sapa musolli, belum mengerjakan fi'lan ing perbuatan, fi'lan ing penggawean atau perbuatan akhara kahman. Ketika masa itu begitu lama, lah suwe harus diteku piye pemisah itu sesuai dengan uruf. Nek menungso orang-orang menganggap itu lama ya lama, kalau anggap sebentar ya sebentar, berarti uruf yang dia digunakan. Ketika dia sudah salam terus kemudian dia wiridan atau mungkin dia zikrulan, terus dia ingat lah aku mau kepayak durung durung ngelakoni Al-Fatihah rakaat ketiga. Terus posisinya memang duduk tasyahud akhir deh memang. Karena sudah lama maka tidak boleh dia teruskan, wajib mengulangi dari awal sholat. Nah aku posisinya dulu lungguh ini podo karo lungguh kumang tasyahud akhir. Meskipun aku mesuwi, aku soalnya dikelulan barang, kemudian rotipan barang, kemudian mau Quran barang. Aku yang ini lungguhku. Kau kelingan aku mau durung lakoni Al-Fatihah. Karena itu adalah masa yang lama, maka tidak boleh dia meneruskan, wajib mengulangi dari awal. Meskipun dia tidak mengerjakan apapun, durung merubah duduknya atau belum pindah-pindah, belum mengerjakan perbuatan apapun. Karena kenapa kok harus mulai dari awal? Karena dalam sholat harus ada
mualahnya terus menerusnya. Lah, pemisah yang lama tadi itu dianggap memutuskan terus menerus dalam mengerjakan rukun-rukun sholat. Nah itu masalah itu akhirnya tidak bisa meneruskan, dia wajib mengulangi dari awal. Wala yuqaulan ora den ngendikake apa gaya tuhu katoke tulul fasli urfan, apa gaya tuhu katoke tulul fasli ora dingendikake ana ing sak temene tulul fasli, ana ing sak temene tulul fasli iku sukutun meneng tawilun kang suwe. Kenapa kok dikatakan istilahnya kok tulul fasli, lamanya pemisah, bukan dikatakan diam yang lama? Kok itu kenapa? Kalau sukutu tawil itu beda dengan tulul fasli. Nek sukutu tawil kuwi masih bisa atau layak dikatakan sebagai keadaan yang lupa karena tidak mengerjakan rukun, dan itu tidak sampai dia mengeluarkan musolli dari sholatnya. Sukutu tawil itu seperti itu, dapat atau layak dikatakan sama dengan seseorang yang lupa tidak mengerjakan rukun dalam sholat, dan itu dianggap tidak sampai mengeluarkan seorang musolli dari sholatnya. Wa ta'ammuduhu utawi nejo sukutun tawil iku la yadurru ora bahayani. Nek nang gone sholat menang to bar ngadeg gandang maca Fatihah meneng wae suwi, tidak masalah. Khilafan hale bedani atau khilafan kelawan bedani liman keduwene wong, tidak sependapat ketika tulul fasli dikatakan sukutus tawil. Tadi itu khilafan kelawan mulayani liman keduwene wong wahima kang salah paham sapa man fihi ing dalem sukutut tawil yadur fihi ing dalem durrun gak apa-apa, durrun gak apa-apa, fihi ing dalem durrun. Karena ada ulama yang berpendapat seperti ini. Nek tulul fasli tadi pendapat yang awal, entah dia selama tulul fasli sudah mengerjakan pekerjaan atau belum, itu dapat menyebabkan tidak bisa diteruskannya sholat. Artinya dia harus mengulang dari awal. Tapi nek pendapat ulama lain yang mengatakan sesungguhnya wajib mengulang kembali sholatnya ketika dia ingat setelah salam pada saat yang lama atau ketika ada pemisah yang lama, itu selama dia tidak mengerjakan perbuatan lain, maka masih bisa dia meneruskan sholatnya. Nek di masa tulul fasli tadi itu dia mengerjakan perbuatan lain, itu nanti dia wajib mengulang dari awal. Nek tulul fasli tok, we bisa meneruskan sholatnya. Nah ini pendapat yang salah. Ini pendapat yang salah, tidak bisa dibenarkan. Terus kemudian alasannya lagi, kenapa kok tulul fasli tidak bisa dikatakan sukutun tawil? Li'anna mahallahu krono sak temene panggonane li'anna krono sak temene panggonane ta'ammuduhu la yadur, menyengaja mengerjakan diam yang lama itu sehingga tidak menyebabkan bahaya. Iku haitsu lam yastur, ing dalem sekirane ora menimbulkan, ora timbul, ing dalem selagine ora metu atau ora timbul minhu sangking musolli apa sayon swiji-wiji ghairu sukuti kang sakliyane meneng tok, meneng wae gak nglakoni neko-neko, gak nglakoni perbuatan lain. La wahuna hale utawi permasalahan kita iku tulul fasli,
iku saudara. Wahuna utawi permasalahan kita iku saudara muncul utawa metu minhu saking musolli apa asal musalah. Tul fasli ning gone kene iki masalah iki. Iku di dalamnya terjadi perbuatan atau pekerjaan lain, yaitu apa? Berupa salah. Nah, padahal yang namanya sukutut tawil itu adalah sukut tok, meneng tok, nggak ada perbuatan lain di dalamnya, bermeneng tok. Lah karena hal seperti ini, maka tul fasli musonef tidak sependapat ketika tul fasli diistilahkan dengan sukutun tawil. Lah sedangkan permasalahan kita kan permasalahan tul fasli karena di dalamnya ada perbuatan lain, nggak mungkin dikatakan sukutun tawil. La wa huwa utawi salam iku mubtilun batalati apa salam fi hadis surati ing dalem ikilah penggambaran, yaitu penggambaran apa meninggalkan rukun. Wa huwa mubtilun fi hadis surati walau alima lamun to ngerti sapa musolli al matruka ing perkara kang den tinggal. Kalau andai kata musolli tahu ada perkara yang ditinggal, kok dia tetap mengerjakan sholat, maka batal sholatnya. Falamma jahilahu mongko ing dalem semangsane ora ngerti sapa musolli hu ing matruk jawasna mongko menake sapa kita lahu keduwene musolli albina ing nerosake sholat meskipun dia telah salah, tetap dia bisa meneruskan sholat meskipun dia telah salah. Dan ketika sukutut tawil, ketika sholat terus dia diam lama tanpa ada udzur, dia diam lama, itu tidak sampai membatalkan sholat. Artinya tidak sampai merusak runtutan rukun dalam sholat, diam yang lama itu. Beda dengan tulul fasli. Tulul fasli itu pemisah yang lama dan di dalamnya terdapat salam, yang mana salam tersebut itu perkara lain. Dan ketika terjadi maka dapat merubah runtutan rukun-rukunnya sholat, dan itu termasuk perkara yang membatalkan jikalau musolli tahu perkara yang ditinggalkan. Nek orang ngerti, meskipun musolli meninggalkan perkara tapi gak ngerti, ya maka boleh untuk meneruskan sholatnya meskipun dia telah salam. Malam yasul, bolehnya tadi meneruskan sholat malam yasul ing dalam salagine durung hasil minhu saking musolli, durung terjadi yasul terjadi, malam yasul ing dalam saking durung terjadi atau durung hasil atau durung terjadi minhu saking musolli apa ma perkara yamna'uhu kang nyegah apa ma hu ing bina, yamna'u kang nyegah apa ma hu ing bina. Wa utawi ma iku tulul fasli suwene pemisah baina tadzakurihi ing dalem antarane ilinge musolli wa salami lan salame musolli. Salam yang mana posisinya musolli tidak tahu kalau dia telah meninggalkan rukun dalam sholatnya. Salamnya ini yang dikehendaki. Kan salam, dia tidak tahu kalau ada fatihah yang belum dia kerjakan, terus lama memisah, lama kemudian dia ingat, maka dia tidak bisa meneruskan. Tapi ini pemisah memang tidak lama, kau rubah berarti, ya maka dia bisa langsung melanjutkan sholatnya tadi, meneruskan, tidak memulai dari awal, selama dia tidak mengerjakan perkara yang dapat mencegah untuk meneruskan. Nah, perkara yang mencegah itu berupa tulul fasli, lamanya pemisah.
dan dia tidak memunculkan dalam tul fasli tadi itu sesuatu yang dapat menafikan sholat. Wan faslun ai hadza faslun tawi iki kono fasal suci fi sunani sholati ing dalem materake pira-pira sunai sholat wa ya utawi sunani sholati iku kafiratun ake wa min hariku setengah saking kafiro utawa sunan anahu saat temene musalli wa minha kasakhobar ya min dan setengah saking sunan utawa kasiro wa minha lan setengah saking sunan utawa kasiro anahu saat temene musalli kuyusanu dan sunahake apa talafudhu ngelafatake biniyati kelawan niat asabiqati kang wis dhisik niat yang telah dahulu keterangannya. Niat-niat dalam sholat itu kan dibagi-bagi kemarin. Ada 3 pembagian sesuai dengan kadar sholatnya. Dan niatnya untuk sholat yang sunnah mutlak. Ada niatnya untuk sholat yang sunnah muqayyad bisa atau bil waktu. Ada yang niatnya sholat yang fardu. Itu beda-beda niatnya. Beda-beda kewajiban dalam niatnya. Fardiha rupane fardune niat kayak mengucapkan usolli fardhu subhi itu fardu semua wa nafliha lan sunai niat kayak mustaqbilal kiblati itu sunnah lillahi ta'ala juga sunnah terus arba'a rakaatin juga sunnah ngelafatake niat mangku bela takbiri cedak ing dalem sadurunge takbir kubailat takbiri cedak ing dalem sadurunge takbiratul ihram nyapa kok sunnah ngelafatake niat padahal niat kuwi nanggone ati manggone liu saida supaya nulungi apa alisan lisan nulungi alqalba ing ati wa khurujan lan krana metu krana keluar min khilafi man saking perbedaane ulama saking perbedaan pendapat ulama aujaba kang wajibake sinten man zalika ing mengkono at-talaffuz bin niat wajibake ngelafatake niat mau fi kulli ibadatin ing dalem setiap ibadah tajibu kang wajib laha keduwene ibadah apa niatun niat setiap ibadah yang wajib disertai dengan niat maka wajib pula melafalkan niatnya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Akhirnya madzhab Syafi'i punya kaidah al-khuruju minal khilaf itu mustahabun. Makanya ketika ada pendapat lain yang mewajibkan, maka ketika dilafadzkan sesuai dengan madzhab Syafi'i itu menjadi hukum sunnah atau menjadi sebuah kesunahan. Dan ulama tersebut yang berpendapat kalau wajib melafalkan niat di setiap ibadah yang ada niatnya itu adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi ini seorang ulama. Terus pendapat beliau telah didengar oleh Imam Mawardi. Imam Mawardi kemudian memberikan kabar tentang pendapat beliau kepada Imam Nawawi. Wastishabuhan barengake niat dikron ing dalam ati. Wajib menyertakan niat di dalam hati. Artinya bagaimana? Wajib menghadirkannya seorang musalli terhadap sholat di dalam hatinya sampai dia sholatnya selesai dikerjakan. Kenapa kok istishab itu sunnah? Karena istishab membarengkan, menyertakan niat atau menghadirkan niat dalam hati seseorang ketika sholat itu dapat menjadikan seorang lebih khusyuk dan lebih bisa fokus terhadap sholatnya. Nah, adapun istishab secara hukman
artinya dalam hatinya itu menjaga tidak sampai menghendaki perkara-perkara yang dapat menafikan sholat. Menjaga hati selama dia sholat agar tidak niat untuk murtad atau niat untuk memutus sholat atau niat untuk menggantungkan sholat. Ini menjaga hati. Benoga engkau nek mau udan aku tak batal sholatku, aku harap mengangkat jemuranku. Itu kan termasuk menggantungkan sholat. Nek memutus aku nek coro tak bareng sholatku, aku tak bareng sholatku lagi termasuk niat memutus sholat. Lah istishab secara hukman itu seperti itu, menjaga hati seseorang agar tidak mengerjakan perkara-perkara yang dapat menafikan sholat, seperti perbuatan murtad dan menggantungkan sholat tadi. Itu hukumnya adalah wajib. Itu hukumnya wajib. Nah, istishab yang di situ istishab yang artinya menghadirkan berupa pekerjaan sholat atau niatnya sholat selama dia mengerjakan sholatnya. Itu istihab yang di sini yang hukumnya sunnah. Nah, istihab yang berupa hukman tadi itu malah wajib hukumnya. Artinya menghadirkan dalam hati perbuatan-perbuatan yang dapat menafikan satu tidak sampai dikerjakan. Itu istihab sing hukman. Wastishabwa lan ngadirake atau nyertaake niat zikran ing dalam hati, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'ala bi annana bada'na wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina taubatan li kulli hamba wastur lana mawati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin nafsuna wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan minna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli syuni sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi ada dan kasih sahbihi walhamdulillah.